Natal tahun ini, semoga pandemi COVID segera berlalu, sehingga kita bisa beribadah di gereja kembali. Dan tahun depan, pelayanan menjadi semakin semarak karena banyak yang terlibat dalam kegiatan gereja, terutama untuk tim multimedia. Sukses selalu tim multimedia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Amazing, bersuka, ceria. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat bertemu. Selamat bersekutu dalam rangka ibadah malam Natal. Renungan suci untuk mempersiapkan kelahirannya. Ibadah ini dilakukan secara online dan ibadah ini merupakan ibadah malam refleksi. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda hayati ketika Anda menyambut kelahiran Juru Selamat kita, itu harus Anda wujud nyatakan dalam suasana ibadah malam ini di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu paling tidak Bapak Ibu menyediakan lilin untuk dinyalakan. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam lindungan kasih-Nya, sehat, dan Bapak itu penuh berkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berita sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat malam itu telah disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala di padang Efrata. Katanya, jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita refleksikan dalam hidup dan kehidupan kita saat ini, jangan takut. Justru disampaikan ketika orang dalam situasi sedang takut. Kalau seruan itu disampaikan merupakan seruan yang memberi kekuatan bagi orang yang sedang mengalami. Sekali lagi, jangan takut. Mengapa? Tema Natal saat ini Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gusti Allah nunggil kalawan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan janji Allah dalam Yesus Kristus di dalam peristiwa Natal. Janji itu nyata bahwa Allah tetap menyertai kita sampai dengan saat ini.
walaupun kita dalam suasana ketakutan berkaitan wabah COVID-19 dan takut ketika menatap masa depan. Immanuel, agar betul-betul Allah menyertai kita, agar betul-betul Gusti nunggil karo kita, menjadi satu dengan kita, maka kita harus semangat, yaitu kita memperhatikan ajaan Sang Pemazmur. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan mempersiapkan hati, membuka hati kita untuk kelahiran Yesus Kristus. Sang Pemazmur mengatakan, bukalah pintu gerbamu tinggi-tinggi, lebar-lebar, he lawang kawak, he lawang langgeng. Malahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Nabi Yesaya mengingatkan untuk mempersiapkan jalan baginya. Sang Raja kemuliaan itu, gunung-gunung yang tinggi harus dipapras, yang lembah harus ditimbuni, yang belak-belok harus diluruskan. Apa itu? Ialah hati manusia yang harus tulus, hati dan sukacita untuk menyambut kelahirannya. Dalu suci, tidem sami, selamat beribadah, metuk rawe Gusti, Natal, ia lahir di hati kita. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf adalah pemuda sederhana yang bersih hatinya. Malaikat datang kepadanya ketika ia hendak menceraikan Maria. Malaikat memberikan peneguhan bahwa bayi dalam kandungan Maria adalah yang kudus, bahwa Maria dan Yusuf adalah orang pilihan, terpilih untuk menjadi bapak dan ibu Sang Immanuel. Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung pergi dari Nazaret ke Bethlehem, kota asal Yusuf, untuk mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan pemerintah saat itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kota itu penuh dengan semua orang yang ingin mendaftarkan diri. Tapi tidak ada satupun penginapan bagi Yusuf dan Maria. Hanya kandang domba yang tersisa. Genaplah firman Tuhan yang mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Kelahiran Immanuel disambut dengan sukacita dan gegap gempita oleh siapapun juga. Pesta dan perayaan berlangsung meriah sepanjang malam dan tak mudah dilupakan. Namun, ada juga kesedihan, penderitaan yang nyata di dunia ini. Golongan tersisih tidak dianggap dan ditolak oleh sesamanya. Mereka terlupakan. Mereka merasa sendiri dan tak punya harapan.
Apakah benar tak ada lagi kebahagiaan? Apakah tak ada kemenangan Kristus yang layak mereka terima? Apakah mereka memang tak layak untuk menerima sukacita kelahiran Kristus? Yang mendasari ibadah kita pada saat ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kiranya dasar tema ini membawa kita ke dalam refleksi yang lebih dalam atas hadirnya Sang Immanuel. Amin. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan kemampuan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum-hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya, untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
biarlah kita boleh menerima berita anugerah-Nya yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di dalam menanti kehadiran Kristus yang kedua sampai hari ini, mari kita bersama tidak lelah dan lesu, namun boleh tetap berpengharapan. Amin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jangan
Yesus lahir dalam kesederhanaan, bahkan kehinaan, demi membela mereka yang disisihkan, tidak punya harapan, dan yang berjalan dalam kegelapan. Kenangkanlah Yesus, hayatilah kelahirannya dengan cara sesederhana itu. Yesus adalah juru damai. Kita pun sebaiknya sama. Mari kita berdoa. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami bersama tunduk di dalam keheningan. Kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda atas diri kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Kita fokus di ayat yang ke-13 dan yang ke-14 demikian. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita di surga hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu menjadi pertanyaan yang menarik. Manusia yang berkenan kepada Tuhan dalam peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa yang menarik untuk digumuli. Karena di dalam peristiwa Natal itulah Allah menyapa manusia dengan kesederhanaan. Allah menyapa manusia dengan kesederhanaan seperti yang tercermin dalam adegan role play yang tadi kita simak bersama. Dan bahkan di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, kita tahu di sini bagaimana digambarkan Tuhan Yesus hadir dengan kain lampin. Bayi yang baru lahir itu dibungkus dengan kain lampin, kain yang bukan kain yang mahal, tapi kain yang begitu sederhana. Berada di palungan tentu tempat untuk memberikan makan hewan seperti ini. Lalu berada di kandang domba, atau rumah paling bawah, tempat bagi orang Yahudi. Tempat di mana meletakkan para hewan ternak. Dan juga para gembala. Para gembala adalah status sosial yang rendah di antara status sosial yang lain. Tapi mereka inilah yang berkenan bagi Tuhan. Mereka menyambut kehadiran Kristus dengan keheningan,
bukan hingar-bingar. Peristiwa Natal terjadi dalam suasana keprihatinan, bukan peristiwa yang konsumtif. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makan dan minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran dan hadirnya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Selamat menghayati malam Natal dalam keheningan. Selamat menghayati malam Natal dengan merasakan sapaan Allah di dalam cinta. Melalui sapaan itu kiranya kita memberi palungan untuk mau mengampuni, memberikan palungan untuk kasih dan harapan bagi semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengaturkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun kita dasari terlebih dahulu dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita sambil mempersembahkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 94 ayat 1 dan 4. Kota Mungil Bethlehem.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan doa pokok kita. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas begitu besar kasih setiamu kepada kami, atas begitu besar kasih dan kebaikanmu kepada kami sekalian ya Bapa. Kami ucap syukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Ya Tuhan Yesus, saat ini perkenankan kami menaikkan doa-doa pokok kami, doa syafaat kami. Perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bangsa yang kami cintai dan kami sayang ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu di mana kami boleh tinggal dan menikmati anugerah alam tanah air yang begitu indah, begitu subur yang boleh kami diami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas semuanya itu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang mengalami bencana alam ya Bapa. Baik itu bencana banjir, gunung meletus, gempa bumi yang terjadi di berbagai daerah di tanah air kami ini ya Bapa. Tolong ya Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Biarlah mereka, saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini, boleh Tuhan beri kekuatan, Tuhan pulihkan dan Tuhan berikan penghiburan di dalam menghadapi semuanya itu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka untuk menolong, membantu dan memulihkan. Tuhan berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami ini semua untuk bangkit. Dan Tuhan berkati bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami ini boleh Tuhan jauhkan dari segala bencana alam ya Bapa. Apapun itu kiranya Tuhan senantiasa jagai, lindungi dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh terhindar dari segala macam bencana, baik alam maupun bencana apapun itu ya Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat negara kami yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Yang saat ini melanda negara kami. Tolong ya Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan singkirkan, Tuhan buang jauh-jauh dari segala sakit, penyakit, virus yang saat ini melanda negeri kami ya Tuhan. Tuhan bentengi, jagai kami semua bangsa dan negara-Mu ini ya Bapa, dari segala macam wabah, virus, penyakit yang saat ini melanda. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kami bisa terlepas dan terbebas, masyarakat semuanya boleh kembali beraktivitas dengan sehat, dengan tanpa adanya virus yang mengganggu kami saat ini ya Bapa.
Tolong ya Tuhan, kami hanya pasrah berserah tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir memulihkan bangsa kami, memulihkan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit karena virus wabah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, persekutuan-persekutuan yang ada di bumi, terkhusus di Jemaat Gedung Kandang. Tuhan, di masa pandemi ini, kami anak-anak-Mu harus menjalankan ibadah secara online, yang sudah sekian lama kami lakukan. Namun Tuhan, kami percaya apa yang telah kami lakukan, Tuhan tetap memberkati menyertai kepada kami warga jemaat dimanapun berada. Semua gereja-gereja yang menghadapi tantangan pergumulan kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tolong, Engkau campur tangan, terlebih ancaman-ancaman yang ada di sekitar kami. Siapapun itu, apapun bentuknya, semua kami serahkan kepadamu Bapa. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu kepada gereja-gereja kami. Terlebih Tuhan di Jemaat Gedung Kandang hingga saat ini kami harus beribadah berpisah satu sama lain di rumah kami masing-masing. Jiwa-jiwa yang terlibat baik mulai dari Bapak Pendeta, pelayanan para penatua diaken, warga jemaat, semua jiwa satu persatu kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati sehingga pelayanan kami, ibadah kami walaupun harus kami lakukan secara online tidak terhambat, namun kami tetap semangat menjalankan itu semua karena Engkau beserta dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang di bulan Desember ini seyogyanya seharusnya menjalankan ibadah Natal dan perayaan Natal untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Namun semua karena pandemi COVID-19 harus kami lakukan secara online. Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberkati, menyertai. Jerih payah kami, pelayanan kami satu persatu kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala ancaman rongrongan sehingga sampai saatnya nanti kami boleh beribadah secara tatap muka sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak harapan kami kepadamu Tuhan Yesus, semua hanya kami mohon dengan penuh harap kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, untuk warga jemaat-Mu di GKJW Jemaat Gedung Kandang, warga jemaat yang sakit dan berbeban berat, kiranya Engkau campur tangan, kiranya Engkau mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, tambahan tangan-Mu akan membuat warga jemaat yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Engkau jamah sehingga pada saatnya akan sembuh seperti sedia kala. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga gereja yang saat ini mempunyai pekerjaannya yang hilang karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau berikan kembali pekerjaan yang hilang tersebut sehingga boleh mendapatkan hasil ataupun rezeki. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat
di GKJW Jemaat Kedung Kandang, baik mulai dari balita sampai masa pemuda, kiranya Engkau berkati dengan roh-Mu ya Tuhan, masalah pergumulan, baik masalah keadaan ekonomi, masalah pekerjaan, pendidikan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Berilah kemudahan kelancaran untuk semuanya. Tak lupa kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sudah lanjut usia, yang Adi Yuswo saat ini juga mengalami kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, karena masa pandemi harus mempunyai kerinduan itu terpendam. Tuhan Yesus, Engkau campur tangan, Engkau berikan kepada warga jemaat Adi Yuswo kebahagiaan untuk boleh menaungi dan menapaki kehidupan hari lepas hari dengan rengkuan kasih-Mu. Demikian seruh doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan. Haleluya. Kami serahkan ungkapan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah ungkapan syukur yang boleh kami kumpulkan dengan penuh rasa syukur dan ketulusan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh doa syafaat kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan biarlah boleh layak di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita kembali ke dalam kehidupan kita bersama, menghayati malam Natal ini, sehingga malam ini boleh menyapa hati kita, menghayati akan kesederhanaan Sang Kristus. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan keteduhan dan kita mohon berkat Tuhan. Di dalam keheningan kami hari ini, di dalam keteduhan hati kami mohon kekuatan untuk boleh menapaki masa-masa menunggu kami sampai hadirnya Tuhan yang kedua. Di dalam kesetiaan, di dalam kesederhanaan, dan juga di dalam keteduhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Anugerah kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan kehidupan saudara. Amin.